Perkenalkan, nama saya Nita Elin Sarimanurung dengan NPM 203649. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembentukan Dewan Gereja-Gereja di Indonesia yang bertujuan menjadi gereja Kristen yang esa dengan mata kuliah Ekumenika kelas 4C yang diampu oleh Bapak Pendeta Pulwaruan. Sebagai pendahuluan, sejak ikutnya wakil-wakil Indonesia dalam pertemuan Dewan Gereja-Gereja Dunia, timbullah suatu kerinduan dari wakil-wakil gereja di Indonesia untuk kemudian secara bersama memikirkan keesaan gereja Indonesia juga. Sejak masuknya misi ke Indonesia, warna dan doktrin ini masing-masing misi kemudian masuk dan mewarnai gereja-gereja di Indonesia. Misi yang berbeda membawa warna teologi yang berbeda pula bagi gereja-gereja di Indonesia. Namun, penderitaan akibat penjajahan dan perang, kerinduan untuk merdeka menjadikan setiap anggota bangsa ingin bersatu untuk mencapai kemerdekaan. Rencana untuk bersatu ini tentunya memang sudah dimulai sejak jauh-jauh hari, terbukti dengan terbentuknya beberapa dewan pengurus daerah. Dan realisasi tertinggi dari keesaan gereja di Indonesia ialah dengan terbentuknya DGI atau yang sekarang disebut PGI. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan. Lahirnya Dewan Gereja-Gereja di Indonesia membuktikan keinginan gereja-gereja di Indonesia ingin berjalan bersama-sama untuk mewujudkan keesaan, sekalipun secara historis lahirnya gereja-gereja lokal di Indonesia memiliki latar belakang yang berbeda. Gereja-gereja lokal dan orang-orang Kristen yang menyadari bahwa di Indonesia perlu wadah yang mempersatukan gereja yang berbeda-beda. Ide keesaan ini direalisasikan dalam sebuah proses panjang. Proses itu berujung pada lahirnya komitmen bersama berupa manifest pembentukan Dewan Gereja-Gereja di Indonesia pada tanggal 25 Mei 1950. Untuk suksesnya, suatu kesatuan hanya dapat diperoleh jika semua gereja takluk kepada kekuasaan Alkitab, memaknai kitab suci sebagai ukuran dalam seluruh ajarannya. Tampaknya sulit karena setiap gereja masing-masing memiliki tafsirannya masing-masing mengenai Alkitab. Tetapi hanya jalan pembicaraan bersama di sekitar firman itulah yang menuju kepada keesaan sejati dari gereja. Pada awal 1948 ada pertemuan antara beberapa pendeta dari Sumatera, Jawa, dan Indonesia Timur. Mereka mendesak gereja-gereja untuk membentuk panitia perancang pembentukan Majelis Nasional Gereja-Gereja di Indonesia. Dan panitia inilah yang menyiapkan bahan bagi konferensi persiapan pembentukan DGI. Pada perkembangan selanjutnya, istilah akan pembentukan itu diubah ke dalam perwujudan, dengan pemahaman bahwa keesaan gereja telah diperoleh di dalam Kristus. Tahun berikutnya, pada 12 Januari 1939, diadakan pertemuan di Batavia atas inisiatif Gereja Protestan di Indonesia atau GPI, Gereja Kristen Jawiwaten atau GKJW, Gereja Kristen dan Gereja Kristen Indonesia Jawa Barat atau GKI Jabar, yang dihadiri oleh peserta tambaran dan wakil organisasi pekabaran Injil untuk mempersiapkan pembentukan suatu National Christian Council dan mengunjuk panitia untuk merancangkan anggaran dasar dan peraturan untuk dewan ini. Rencana untuk mendirikan dewan pada pertengahan tahun 1940 tidak terwujud dan kemudian 1 tahun kemudian pada pertemuan ketiga pada tanggal 25 Oktober 1940 ada perbedaan pendapat tentang anggaran dasar antara wakil pekabaran Injil dan wakil gereja. Melalui sejarah oikumene di Indonesia menjelang Perang Dunia Kedua, jelas bahwa peran pekabaran Injil khususnya melalui Jending cukup penting dalam menempuh jalan yang berakhir pada pembentukan DGI. Dan jelas bahwa usaha-usaha untuk membentuk DGD turut berpengaruh karena memberi semangat untuk mengusahakan suatu dewan yang sama di Indonesia. Demikianlah DGI telah menjadi wadah berhimpun gereja-gereja di Indonesia. Anggotanya pun semakin bertambah dari waktu ke waktu. Dengan makin berkembangnya jumlah anggota, maka makin menunjukkan semangat kebersamaan untuk menyatu dalam gerakan oikumene di Indonesia. Dalam wadah PGI, gereja-gereja di Indonesia yang memiliki keragaman latar belakang teologis, denominasi, suku,
ras, tradisi, budaya, dan tradisi gerejawi tidak lagi dilihat dalam kerangka perbedaan yang memisahkan, melainkan diterima sebagai harta yang berharga dalam memperkaya kehidupan gereja-gereja sebagai tubuh Kristus. Seiring dengan perkembangan dan semangat kebersamaan itu, pula lah yang turut mendasari perubahan nama Dewan Gereja-Gereja di Indonesia menjadi Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, sebagaimana diputuskan pada Sidang Raya 10 di Ambon pada tahun 1984. Perubahan nama itu terjadi atas pertimbangan bahwa persekutuan lebih bersifat gerejawi dibanding dengan perkataan dewan, sebab dewan lebih mengesankan kepelbagaian dalam kebersamaan antara gereja-gereja anggota, sedangkan persekutuan lebih menunjukkan keterikatan lahir batin antara gereja-gereja dalam proses menuju keesaan. Dengan demikian, pergantian nama itu mengandung perubahan makna. Persekutuan merupakan istilah Alkitab yang menyentuh segi eksistensial, internal, dan spiritual dari kebersamaan umat Kristiani yang satu. Sesuai dengan pengakuan PGI bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia serta Kepala Gereja, sumber kebenaran dan hidup yang menghimpun dan menumbuhkan gereja sesuai dengan firman Allah. Maka sejak berdirinya PGI, gereja-gereja berkomitmen untuk menyatakan satu gereja yang esa di Indonesia. Keesaan itu ditunjukkan melalui kebersamaan dalam kesaksian dan pelayanan, persekutuan, saling menolong dan membantu. Oleh karena itu, PGI tidaklah bermaksud untuk menyeragamkan gereja-gereja di Indonesia. Dan PGI juga bukanlah hendak menjadi super yang mendominasi gereja-gereja anggota, melainkan keesaan yang dimaksud adalah keesaan dalam tindakan. Artinya keesaan yang makin lama makin bertumbuh dan berkembang ketika melakukan kegiatan-kegiatan bersama dalam visi dan misi bersama. Sejak awal pembentukan PGI pun itu adalah buah dari adanya suatu tantangan. Upaya dalam menyatukan gereja-gereja yang terpecah ini juga tampak dengan dibentuknya suatu badan yaitu DGI. Sebagai pengaruh dari berkembangnya gerakan keesaan gereja di seluruh dunia pada akhir abad ke-19. Hal ini sesuai dengan ekspresi sejarah persatuan yang telah dicapai gereja, sehingga ekumene dipahami sebagai suatu persatuan kembali kaum Kristiani atau gereja-gereja yang terpecah. Tantangan selanjutnya adalah tidak bertemunya kesepahaman di antara gereja-gereja yang mengenai sinode. Gereja memberikan pandangan yang berbeda-beda. Ada yang beranggapan bahwa dengan membentuk sinode, maka sinode akan menjadi wadah tertinggi gereja yang menentukan segala sesuatu yang menyangkut hidup gereja, sehingga eksistensi dari gereja-gereja anggota akan berakhir. Selanjutnya yang menjadi kesimpulan yaitu berdasarkan Yohanes 17 ayat 21, ketika Yesus meminta kepada Bapa agar semua orang atau mereka bersatu sama seperti Ia dan Bapa adalah satu, maka misi ini kemudian direalisasikan dalam gereja-gereja yang ada di luar dunia saat ini. Sehingga keberagaman tidak hanya menjadi alat untuk perpecahan, melainkan sebagai salah satu sarana untuk bersatu dalam wadah keesaan gereja. Setelah dimulai dengan DGD, langkah untuk bersatu ini juga sampai ke Indonesia dengan terbentuknya DGI atau PGI. Satu bentuk organisasi gereja yang kemudian menjadi wadah bagi gereja-gereja untuk bersatu dan menyelesaikan masalah-masalah umum yang dirasa memang penting untuk diperhatikan bersama oleh seluruh gereja-gereja anggota DGI. Demikian yang boleh saya sampaikan pada hari ini. Sekian dan terima kasih.